Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang masa pembabaran Dhamma. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sherly Damayanti, mahasiswi Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Untuk memasuki materi, pertama-tama kita akan membahas tentang masa pembabaran Dhamma tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-9. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang saya ambil. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat bersyukur atas kesempatan dapat belajar untuk mengenal masa pembabaran Dhamma dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, orang tua dalam mempelajari cara masa pembabaran Dhamma dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-9. Yang terakhir, mempraktikkan ajaran pada masa pembabaran Dhamma dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dhamma. Nah, masuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang masa pembabaran Dhamma pada tahun ke-1, lebih tepatnya di 588 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi atau Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama adalah Buddha membabarkan khotbah pertama kalinya, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta, kemudian Attalakkhana Sutta dan Adita Pariyaya Sutta. Kemudian yang kedua, Buddha menerima kelima petapa sebagai siswanya, dan Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan atau tisarana. Nah, pada tahun ini, Buddha menerima Yasa dan 54 sahabatnya sebagai siswanya. Buddha memerintahkan kepada para Dharma Duta untuk menyebarkan Dharma. Pada tahun ini juga, Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa dan juga menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Selanjutnya, tahun kedua sampai tahun keempat, lebih tepatnya pada 587 sebelum Masehi sampai dengan 585 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di wihara hutan bambu Veluwanarama di dekat Rajagaha Magadha. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua sampai keempat yaitu Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara. Buddha menerima wihara Veluwana sebagai pemberian dana. Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Owada Patimokkha. Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama, dan Buddha mengunjungi Kapilawatu untuk mempertunjukkan muksisat ganda atau Yamaka Patiharya. Nah, pada tahun ini pula Buddha menaksiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Selanjutnya, Raja Sudodana, Ratu Majapati Gotami, serta Yasodhara mencapai kesucian setelah menerima khotbah Buddha. Buddha juga menafsirkan ke-6 pangeran Sakya, yakni Ananda, Anuruddha, Wadia, Bhagu, Dewadatta, dan Kimbila. Anathapindika mempersembahkan dana berupa hutan jeta atau jetawana di Sawati Kosala.
Pada tahun ini pula, Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi di Kosala. Selanjutnya, Buddha mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Kolya dan membabarkan Mahasamaya Sutta. Pada tahun kelima, sekitar 584 sebelum Masehi, pada musim hujan, Buddha berdiam di Balairu, puncak Mahawana di dekat Vesali Waji. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun kelima ini yaitu wafatnya Raja Sudodana. Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama ke-500 wanita untuk menjadi bikuni, mendirikan Sangha Bikuni, dan Buddha membabarkan khotbah penyaluran dana, yaitu Dakina Wibangga Sutta. Selanjutnya, tahun ke-6, sekitar 583 sebelum Masehi, pada musim hujan, Buddha berdiam di Bukit Mankula di dekat Kosambi, Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi yaitu Ratu Kema dari Magadha menjadi bikuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bikuni utama bersama dengan Upalawana dari Sawati. Kemudian Buddha melarang mempertunjukkan muksisat demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Dan Buddha melakukan muksisat ganda. Pada tahun ke-7, sekitar 582 sebelum Masehi, pada musim hujan, Buddha berdiam di surga tingkat kedua. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha berkunjung ke surga Tawatimsa untuk memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya, yaitu ibunya, dan para dewa yang lain. Di surga ini, Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santusita. Pada akhir khotbah ini, Ratu Mahamaya mencapai kesucian Sotapanna dan 800 juta dewa mencapai kesucian Arahat. Buddha melakukan muksisat saat dhamma di surga Tawatimsa. Nah, selain itu, pada tahun ke-7, ini terjadi peristiwa mengejutkan. Cancamanakawika dari Sawati memfitnah Buddha di Wihara Jetawana. Cinca pura-pura hamil dan membalut kayu sedemikian rupa yang dibalutkan di perutnya seolah-olah hamil. Ia memfitnah Buddha di depan para siswanya bahwa Buddhalah yang telah menghamili dirinya. 4 dewa Saka tidak terima atas perlakuan Cinca. 4 dewa Saka menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali di perutnya. Kejahatan Cinca terbongkar, kayu di perutnya terlepas. Ia malu dan segera berlari, akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk ke neraka Awici. Pada tahun ke-8, sekitar 581 sebelum Masehi, pada musim hujan, Buddha berdiam di hutan Besakala di dekat Sumsumaragiri. Pada peristiwa ini, Pangeran Bodhi atau Bodhi Raja Kumara mengundang Buddha ke Kokanda, istana barunya, untuk menerima dana makanan, dan Buddha membabarkan khotbah kepada Bodhi Raja Kumara, yaitu Bodhi Raja Kumara Sutta. Selanjutnya, pemaparan terakhir di tahun ke-9, tepatnya 580 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Wihara Gosita di Kosambi, Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-9 yaitu Magandia membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Berikut merupakan sutta yang saya ambil. Yang pertama yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Dhammacakkappavattana Sutta merupakan hasil penemuan Sang Buddha, yaitu tentang 4 kebenaran mulia kepada 5 orang petapa yang bernama Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji.
Pengajaran tersebut yang diberi nama Dhammacakka Pavattana Sutta merupakan khotbah pertama tentang pemutaran roda Dhamma yang menyebabkan 5 petapa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kondana yang pertama kali mencapai kesucian disusul dengan yang lainnya. Mereka semuanya memohon ditasbihkan menjadi biku setelah mendengar khotbah kedua, yaitu tentang Anatalakkhana Sutta atau khotbah tentang tanpa jiwa. 5 biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Peristiwa penting lain di hari Asada yaitu terbentuknya Arya Sangha yang terdiri dari 6 orang suci yaitu Buddha dan 5 orang biku. Sejak saat itu, lengkaplah sudah Triratna atau 3 permata yang terdiri dari Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Demikian pula Tisarana atau 3 perlindungan yang sudah lengkap, yaitu ada perlindungan kepada Buddha, perlindungan kepada Dhamma, dan perlindungan kepada Sangha. Sutta yang selanjutnya yaitu Manggala Sutta atau Sutta tentang berkah. Biku Ananda dan murid Sang Buddha yang memiliki daya ingat luar biasa yang selalu menemani Sang Buddha dalam perjalanannya membabarkan Dhamma. Sebagai asisten tetap Sang Buddha, Biku Ananda berkesempatan untuk mendengarkan semua khotbah Sang Buddha dan berkat ingatannya yang kuat, Biku Ananda dapat mengulang kembali sutta-sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha. Berikut merupakan daftar referensi yang saya ambil untuk pembuatan materi ini, yang mana salah satunya yaitu buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama kelas 8. Yang selanjutnya ada dari sumber internet. Sekian pemaparan materi dari saya tentang masa pembabaran Dhamma pada tahun 1 sampai dengan tahun 9. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, Suki Hoptu, Namo Buddhaya.